Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas topik yang penting banget, tapi sering bikin orang mikir. Wah, kayaknya ribet deh. Siapa bilang investasi dan pensiun itu rumit? Faktanya kamu bisa mulai dengan strategi super simple yang disebut lazy portfolio. Padahal memulai investasi dan merencanakan masa pensiun itu sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Tanpa pusing mikirin pasar, analisis teknikal, atau baca berita ekonomi setiap hari. Dan di video ini saya akan tunjukkan langkah demi langkah secara praktis dan terstruktur cara membangun portfolio investasi jangka panjang. Bahkan kalau kamu baru mulai dari disclaimer dulu ya, aku bukan analis keuangan profesional, bukan juga penasihat investasi. Video ini bertujuan untuk edukasi dan sharing informasi aja. Keputusan investasi sepenuhnya di tangan kamu masing-masing. Pertama, yang harus kamu pahami adalah menabung saja tidak cukup. Kelihatannya aman, uang di bank nggak kemana-mana. Tapi faktanya nilainya menyusut setiap tahun. Bukan karena kamu salah, tapi karena musuh diam-diam yang bernama inflasi. Contohnya dulu es teh Rp5.000, sekarang Rp15.000. Itu karena daya beli kita turun. Kalau uangmu cuma disimpan tanpa diinvestasikan, maka secara perlahan nilainya mengecil dan kamu bahkan nggak sadar. Nah, disinilah investasi mulai berperan. Saat kamu berinvestasi, uangmu tidak diam, ia mulai bekerja. Kamu menanamnya ke perusahaan-perusahaan nyata, ke ekonomi yang tumbuh. Dan jika kamu sabar, ada satu hal yang mulai muncul, bunga majemuk atau yang biasa disebut compound interest. Ini bukan sulap, bukan skema cepat kaya, tapi kekuatan yang pelan-pelan bisa mengubah hidup finansial. Bunga majemuk adalah saat keuntungan kamu ikut menghasilkan keuntungan. Awalnya mungkin terasa kecil, tapi seiring waktu, efek bola saljunya mulai terasa. Contoh gampang, kamu invest 10 juta rupiah, dapat imbal hasil 10%, jadi 11 juta rupiah. Nah, di tahun berikutnya, 10% dihitung dari 11 juta rupiah, bukan lagi 10 juta rupiah lagi. Jadi, kamu dapat untung dari modal awal dan dari keuntungan sebelumnya. Awalnya lambat, tapi begitu mesinnya jalan, pertumbuhannya bisa luar biasa. Lihat aja, Warren Buffett, umur 50 kekayaannya sekitar 67 juta dolar US. Umur 60 jadi 3,8 miliar dolar. Umur 83 lebih dari 58 miliar dolar. Sebagian besar kekayaannya justru datang belakangan. Bukan karena pilih saham yang paling hebat, tapi karena dia memberi waktu bagi compound interest untuk bekerja. Sekarang kamu mungkin mikir, oke, investasi masuk akal, tapi aku nggak punya waktu buat mantau grafik tiap hari. Tenang, ada solusi yang praktis dan cocok untuk orang sibuk, yaitu bisa melalui index fund atau ETF. ETF adalah Exchange Traded Fund, artinya dana investasi yang isinya saham-saham yang mengikuti satu indeks. Contoh, ETF S&P 500, isinya 500 perusahaan terbesar Amerika Serikat seperti Apple, Microsoft, dan Google. Kamu beli satu ETF ini sama dengan kamu punya sebagian dari semua perusahaan itu. Gampang kan? Dan bagian terbaiknya, ETF ini otomatis diperbarui. Kalau besok ada perusahaan baru masuk indeks, ETF-nya ikut update. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Itulah kenapa ini disebut investasi pasif. Kamu atur sekali, lalu tinggalin sistemnya yang kerja. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Tapi tenang, saya akan buat sesimpel mungkin. Kita akan bikin lazy portfolio. Cukup pakai 3 jenis ETF, kamu sudah punya portofolio yang terdiversifikasi, seimbang, dan mudah dirawat. Yang pertama, ETF saham domestik atau global utama. Contohnya untuk Indonesia, iShares MSCI Indonesia ETF atau EIDO naik 11% bulan lalu. Untuk global, iShares Core
S&P 500 UCITS ETF CSP1. Exposure ke 500 perusahaan US. Kinerjanya naik 11,8% dalam 1 tahun terakhir per April 2025. Yang kedua, ETF pasar internasional atau negara berkembang, supaya tidak bergantung ke satu negara saja. Contoh, Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF melacak negara berkembang seperti India, China, Taiwan. Kinerjanya naik 5,6% dalam 1 tahun terakhir per April 2025. Alternatif lain yang simple, iShares MSCI ACWI ETF global tapi tetap ada dominan US, naik sekitar 49% dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, ETF obligasi atau fixed income untuk menjaga stabilitas portofolio. Contohnya iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF atau EGGG, yaitu obligasi pemerintah dan swasta dari seluruh dunia. Kinerja naik 8,73% dalam 1 tahun per April 2025. Alternatifnya Vanguard Total International Bond ETF atau VNDX, tidak memasukkan obligasi Amerika Serikat, tumbuh sekitar 0,14% dalam setahun. Dengan 3 jenis ETF ini, kamu sudah punya diversifikasi atau tidak taruh semua telur di satu keranjang. Yang kedua, keseimbangan antara risiko dan stabilitas. Dan yang ketiga, portofolio yang nggak perlu dipantau tiap hari. Untuk mulai investasi ETF, kamu bisa pakai platform seperti Interactive Brokers seperti Peluang, Ajaib, GoTrade Indonesia. Langkah-langkahnya: buka akun, kemudian seperti buka rekening biasa, lalu setor dana investasi, dan cari ETF-nya berdasarkan nama atau kode ticker. Perhatikan 2 hal. TER, yaitu biaya tahunan, semakin kecil semakin baik. Yang kedua, kinerja historis. Masa lalu tidak menjamin masa depan, tapi tetap penting buat pertimbangan. Satu trik terakhir, atur bobot saham dan obligasi sesuai usia kamu. Pakai aturan klasik 100 dikurangi usia sama dengan persentase saham. Sisanya obligasi. Contoh, jika umurmu 30, 70% saham dan 30% obligasi. Umur 60 jadinya 40% saham, 60% obligasi. Dengan cara ini, portofoliomu menyesuaikan risiko berdasarkan fase hidupmu. Yang paling penting adalah punya strategi, jangan tunggu waktu yang sempurna. Investasi bukan tentang menebak hari terbaik, tapi tentang cukup lama berada di dalamnya. Kalau kamu mulai dari sekarang, walau sedikit demi sedikit, portofoliomu akan bekerja buat kamu. Kalau video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan jangan lupa cek video lain kami. Ada yang bahas perusahaan dengan potensi pertumbuhan terbesar tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.